sore, Pak Hamid dan teman-teman semua. Mohon izin, berikut adalah tugas remedial fisika Gisela Frizi Putri Fayanda, kelas 11.3, nomor absen 10. Nah, langsung aja kita ke soal yang bagian gelombang. Ini ada di soal soal yang pertama. Itu dia membahas tentang fase gelombang. Jadi untuk mencari fase gelombang pada posisi dan waktu tertentu, kita cukup memasukkan nilai waktu dimana T-nya itu sama dengan 0,5 second dan posisi yaitu X nya 2 meter ke dalam persamaan sudut fase θ yang sudah diberikan ke dalam persamaan fase ini. Nah, setelah itu kita hitung. Nah, hasilnya adalah 0. Artinya pada saat itu partikel atau titik gelombang berada tepat di posisi timbang dan belum mulai menyimpang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini pertanyaan tentang beda fase antara dua titik yang jaraknya berbeda pada waktu yang sama. Nah, kunci utamanya adalah mencari bilangan gelombang atau K-nya dari persamaan, yaitu koefisien di depan X yaitu 0,25 M pangkat min 1 dengan menghitung selisih jarak atau delta X-nya yaitu 2 meter. Nah, kita dapatkan beda fasenya adalah pi radian. Nah, ini menandakan bahwa kedua titik tersebut mengalami beda fase sebesar setengah gelombang. Nah, untuk soal yang selanjutnya ini adalah pertanyaan tentang cepat rambat gelombang. Nah, untuk mencari cepat rambat atau V, kita harus membongkar persamaan gelombangnya dulu untuk menentukan frekuensi atau F dan panjang gelombangnya atau lambda. Dari persamaan kita tahu bahwa frekuensinya adalah 3 Hz dan 1 per lambda sama dengan 0,6. Sehingga lambda sama dengan 5 per 3 meter dengan rumus dasar V sama dengan F dikali lambda. Nah, kita kalikan keduanya dan didapatkanlah hasilnya adalah 5M per S. Nah, ini. Nah, terus soal yang selanjutnya di nomor 9 adalah pertanyaan tentang perbandingan intensitas titik P banding titik Q. Nah, ketika dua gelombang bertemu dan puncaknya saling berhimpit, terjadilah superposisi konstruktif atau saling menguatkan. Nah, di nomor 9, karena titik P dan Q sama-sama mengalami penguatan maksimum, amplitudonya sama-sama menjadi 2A karena intensitasnya itu berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo. Nah, perbandingan intensitasnya ini menjadi 1:1. Jadi jawabannya ini 1:1 perbandingannya. Nah, untuk nomor 10 itu sama, jadi simpangan maksimumnya saat terjadi interaksi saling menguatkan adalah gabungan dari kedua amplitudo yaitu 2A. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah soal nomor 11. Pada percobaan dua celah dengan F sama dengan 10 Hz dan lambda sama dengan 2 cm, cepat rambat gelombang pada celah kedua adalah. Nah, jadi perlu diingat, jika gelombang berada pada medium yang sama seperti pada dua celah ini, maka cepat rambat gelombangnya juga pasti sama. Nah, cukup hitung dengan rumus V sama dengan F dikali lambda, itu 10 Hz dikali 2 cm. Nah, hasilnya adalah 20 cm per second atau 0,2 meter per second. Jadi jawabannya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bunyi. Nah, di nomor yang pertama ini pada bagian bunyi, pertanyaannya adalah kecepatan bunyi di udara pada saat suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin adalah sekitar berapa? Nah, jadi cepat rambat bunyi di udara itu dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Rumusnya menggunakan perbandingan akar suhu mutlak dalam Kelvin atau K yang kita ketahui ini. Nah, setelah mengubah suhu 25 derajat Celcius menjadi 298 Kelvin, kita bandingkan dengan suhu standar yaitu 0 derajat Celcius atau sekitar 273 Kelvin. Nah, hasilnya kecepatan bunyinya naik dari 331 menjadi M per S menjadi sekitar 346 M per S. Jadi jawaban yang ini. Nah, di sini ada rumusnya V sama dengan V0 dikali akar T per T0.
Nah di sini kita masukin aja T0-nya 273 K, terus V0-nya 331. Nah T-nya 25 ditambah 273 jadinya 298 K. Kita masukin deh, kita hitung biasanya tadi segitu. Nah yang selanjutnya adalah soal nomor 30. Nah pertanyaannya adalah jumlah layangan yang didengar dalam 5 second. Nah ini pertanyaan tentang frekuensi layangan. Nah jadi layangan bunyi itu jadi karena efek interferensi dua frekuensi yang sedikit berbeda. Nah frekuensi layangan per detiknya adalah selisih dari kedua frekuensi tersebut. Nah jadi untuk total layangan dalam durasi tertentu, kita tinggal kalikan frekuensi layangan dengan waktunya. Jadi di sini kita udah punya frekuensi layangannya F1 dikurang F2, di mana F1-nya itu 440 Hz dan F2-nya 442 Hz. Nah, di sini kita kurangin karena dia mutlak, jadi yang tadinya -2 jadinya 2 Hz. Nah, ini. Terus habis itu kita kalikan aja waktunya 5 second, jadi frekuensi layangannya dikalikan dengan waktu 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Jadi 10 layangan dalam 5 second. Itu jawabannya. Nah, untuk soal yang selanjutnya ini ada soal tentang gelombang. Sebuah gelombang transversal mempunyai amplitudo 3 cm, panjang gelombang 2 meter, dan frekuensi 5 Hz. Gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Persamaan simpangan gelombang X dan Y dalam cm, T dalam second adalah, nah di sini kita tahu A-nya itu atau amplitudonya 3 cm, lambdanya 2 meter atau 200 cm kita convert. Nah, F-nya frekuensinya 5 Hz. Nah, di sini kita punya rumus untuk mencari persamaan simpangan gelombang. Kita masukin aja 2pi dikali F. Nah frekuensinya kan 5, jadi 2pi dikali 5 sama dengan 10 pi rad per S. Terus habis itu K nya 2pi per lambda, kita masukin lambdanya 200 cm, jadi pi per 100 rad per cm itu radiannya. Arah plus X tanda minus pada Kx bandingnya sama dengan Kx sama dengan Y sama dengan A sin omega T dikali Kx. Nah, Y sama dengan 3 sin 10 pi dikali T dikurang pi X per 100. Nah, X-nya dalam cm, T-nya dalam second. Jadi, ini jawabannya sama dengan 3 sin 10 pi T dikurang 0,01 pi X dalam cm. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu nomor 32. Nah, jadi untuk nomor 32 ini persamaan gelombang transversal Y sama dengan 6 sin 0,4 X min 80 T dengan X dan Y dalam cm dan T dalam second. Cepat rambat. Nah, pertanyaan tentang cepat rambat gelombang. Nah, jadi dari Y sama dengan A sin Kx min omega T banding K sama dengan 0,4 rad per cm. Omeganya 80 rad per S ini ya yang nempel sama T-nya. Terus habis itu V-nya sama dengan omega K sama dengan 80 banding 0,4. Kita tahu K-nya 0,4. Jadi hasilnya adalah 200 cm per second atau kalau kita ubah lagi jadi 2 meter per second. Nah, jadi cepat rambatnya 2 meter per second. Cepat rambat gelombangnya. Nah, untuk soal yang selanjutnya jarak antara dua titik yang berbeda sudut fasenya 90 derajat adalah, nah di sini kita udah tahu kalau gelombang ada frekuensi 20 Hz dan kecepatannya 8 meter per second. Di sini kita punya persamaan bahwa lambda sama dengan V per F atau 8 per 20, jadi lambdanya sama aja 0,4 meter. Nah, beda fasenya adalah 90 derajat atau sama aja kayak pi per 2. Nah, di sini kita masukkan aja langsung ke dalam persamaannya. 2pi per lambda dikali delta X
Nah, kita masukin lagi yang diketahui di sini lambdanya, terus 2pi sama dengan 0,4/4 sama dengan 0,1 meter, atau sama aja kalau kita convert dari meter ke cm jadi 10 cm. Nah, jadi jawabannya antara dua titik yang beda sudut fasenya 90 derajat adalah 10 cm. Nah, untuk soal yang selanjutnya, pada permukaan danau terdapat dua gabus terpisah, kemudian naik turun. Nah, cepat rambat gelombang, ditanya cepat rambatnya. Nah, untuk penyelesaiannya, antara puncak dan lembah terdapat perbedaan fase pirat sama dengan setengah gelombang. Di antara dua gabus ada dua bukit, berarti ada 2,5 setengah gelombang puncak lembah sama dengan 2,5 dikali setengah lambda. Nah, lebih tepatnya puncak sama dengan 2 bukit sama dengan lembah. Puncak menuju 2 bukit dan lembah sama dengan setengah ditambah 1 atau 2,5 lambda per 2. Nah, jaraknya jadinya ini. Jadi 120 cm sama dengan 2,5 dikali 1/2 lambda. 1,25 lambda. Jadi lambdanya adalah 0,96 meter. Nah, di sini kita punya persamaan lagi. V dikali frekuensi dikali V sama dengan frekuensi dikali lambda, di mana frekuensinya adalah 4 dan lambdanya adalah 0,96 meter sama dengan cepat rambatnya sama dengan 3,84 meter per second. Jadi jawabannya ini. Nah, untuk soal selanjutnya, suatu gelombang dengan amplitudo 0,1 meter dan periode 0,4 second merambat dari A ke B yang terpisah 6 meter. Kecepatan rambat gelombang 15 m/s. Beda sudut fase antara A dan B adalah, nah, di sini penyelesaiannya kita punya persamaan atau rumusnya sebagai berikut. Jadi langsung aja kita masukin dari yang kita ketahui. Amplitudonya 0,1 meter, periodenya 0,4 second, merambat dari A ke B, terpisah 6 meter. Nah, ini kita masukin, jadi dapatlah hasilnya. Beda sudut fasenya itu 2 pirat atau satu gelombang penuh, A dan B sefase gitu. Untuk soal yang selanjutnya, air memiliki massa jenis 1000 kg/m² dan modulus Boole 2,25 dikali 10⁹ N/m². Kecepatan gelombang bunyi dalam air tersebut. Nah, di sini pertanyaannya tentang kecepatan gelombang. Nah, kalau di dalam zat cair seperti air, kecepatannya ditentukan oleh modulus Boole dan massa jenisnya atau ρ-nya. Nah, jadi menggunakan rumus V sama dengan akar B per ρ. Nah, kita masukkan nilainya dan didapatkan kecepatan bunyi di air sebesar 1500 meter per second. Nah, gitu deh. Nah, untuk yang selanjutnya adalah soal nomor 37. Taraf intensitas bunyi pada jarak 10 meter dari sumber adalah 60 dB. Nah, taraf intensitas bunyi pada jarak 100 meter dari sumber adalah, jadi ingat prinsipnya bahwa semakin jauh kita dari sumber suara, suaranya akan terdengar semakin pelan. Nah, setiap jarak mengalami kenaikan kelipatan 10 kali lipat, 10 meter ke 100 meter. Nah, taraf intensitasnya atau TI akan berkurang sebesar 20 dB, maka TI yang awalnya 60 dB akan turun menjadi 40 dB. Nah, jadi berkurangnya 20 maksudnya. Nah, lanjut untuk soal yang selanjutnya. Ini sama kayak tadi, pertanyaan tentang jumlah layangan yang terdengar. Ini kita masukin aja dulu frekuensi layangannya. F1 dikurang F2 350 kurang 354, karena dia mutlak jadinya positif 4 Hz. Terus dimasukinlah ke rumusnya F layangan dikali T, yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12 layangan. Nah, untuk soal nomor 39.
Sebuah mobil ambulans bergerak mendekati orang yang diam dengan kecepatan 20 meter per second. Kecepatan penyeduh udara 340 meter per second dan frekuensi sirine 1000 Hz. Frekuensi yang didengar orang tersebut adalah jadi karena ambulans atau sumber bunyi bergerak mendekati pendengar yang diam, frekuensi yang didengar pasti akan terasa lebih tinggi atau melengking. Nah, menggunakan rumus efek Doppler dengan tanda minus pada kecepatan sumber Vs. Frekuensi yang semula 1000 Hz terdengar meningkat menjadi 1062,5 Hz. Gitu. Nih. Frekuensi yang akan didengar orang tersebut. Dengan memasukkan rumusnya, jadi kecepatan bunyinya dimasukin, ditambah 0 dikurang 0, dan frekuensi sirinenya juga dimasukin karena di dalam persamaannya ada ya guys. Nah, jadi kita masukin aja dari informasi yang kita ketahui. Nah, jadi dia hasilnya 1062,5 Hz. Nah, untuk soal nomor 40 itu pada pipa organa terbuka panjang 80 cm, cepat membuat bunyi 340. Terus nada atas kedua harmoni ketiga adalah di sini pipa organa terbuka, rumusnya Fn sama dengan N dikali V per 2L. N sama dengan 1, 2, 3, nada dasar sama dengan N1, jadi nada ke atas ke 1, N sama dengan 2, nada ke atas ke 2, N sama dengan 3. Nah, berarti di sini L-nya adalah 85 cm, atau kalau kita ubah jadi 0,85 meter. F3-nya sama dengan 3 dikali 340 per 2 dikali 0,85 sama dengan 3 dikali 340 per 1,7. Jadi 3 dikali 200, hasilnya adalah 600 Hz. Jadi frekuensi nada atas kedua harmoni ketiga adalah 600 Hz. Nah, yang selanjutnya adalah bagian cahaya. Nah, untuk soal yang pertama itu pada percobaan celah ganda yang untuk mencari jarak pola terang kedua dari terang pusat, kita gunakan rumus Yn sama dengan N dikali lambda L per D. Nah, pastikan semua satuan diubah ke meter terlebih dahulu, seperti nanometer dan milimeter. Nah, setelah dimasukkan ke rumus, kita dapatkan jaraknya adalah 9 mm atau 0,9 cm. Jadi tinggal kita masukin aja ke dalam persamaannya dari yang kita ketahui. Ini karena udah banyak gitu. Untuk yang selanjutnya adalah soal tentang sudut difraksi orde kedua sin theta. Nah, jadi pada kisi difraksi langkah pertama adalah mencari jarak antar celah atau D-nya dengan membalik jumlah garis per mm atau D sama dengan 1 per n. Nah, setelah itu gunakan rumus difraksi kisi D sin theta sama dengan n lambda. Dari sini kita dapatkan nilai sin theta sama dengan 0,6. Ini ya. Kita masukin aja ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya tadi itu D sin theta sama dengan N dikali lambda. Nah, sin theta sama dengan N lambda per D. Jadi dipindahin gitu. Terus kita masukin deh. Nah, jadi kita dapetin nilai sini sekian. Sin theta-nya sekian. Nah, yang selanjutnya itu dengan cahaya dengan panjang gelombang lambda jatuh pada celah tunggal lebar. Dia menghasilkan pola gelap pertama sudut theta. Pada sudut theta, jika lebar celah diperkecil menjadi D per 2, pola gelap ke-1 akan muncul pada di sini. Celah tunggal kondisi gelap D sin theta sama dengan M dikali lambda. Nah, jadi di sini dipindah ruas. Awalnya itu D sin theta sama dengan lambda, tapi jadinya sin theta sama dengan lambda per D. Setelah diperkecil, D aksen sama dengan D per 2. Jadi D per 2 sin theta sama dengan lambda. Nah, sin theta sama dengan 2 lambda per D.
atau sama aja kayak 2 sin theta. Jadi sudut difraksinya menjadi 2 kali lebih besar. Yang tadinya dari sin theta aksen jadi 2 sin theta. Nah, untuk soal yang selanjutnya, cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas I0 melewati 2 polaroid. Polaroid pertama menghasilkan intensitas I0/2, sudut antara kedua polaroid 60 derajat. Intensitas setelah melewati polaroid kedua adalah, nah jadi saat cahaya alami tak terpolarisasi melewati polaroid pertama, intensitasnya langsung terpotong setengah, jadi dari I1 sama dengan I0/2. Nah, kemudian saat melewati polaroid kedua yang membentuk sudut 60 derajat, kita gunakan hukum Malus dengan mengalikannya dengan cos kuadrat theta. Nah, di sini 60 derajat, jadi dihitung aja. Hasilnya adalah karena cos 60 derajat sama dengan 0,5, maka setelah dikuadratkan dan dikalikan, intensitas akhirnya menjadi 1/8 dari intensitas awalnya. Jadi ini 0,5 itu sama aja kayak 0/8. Nah, jadi intensitasnya setelah melewati polaroid kedua adalah I0/8. Nah, soal yang terakhir, berkas cahaya monokromatis melewati celah tunggal lebar 0,2 mm. Menghasilkan pola gelap ke-1 pada sudut 0,2 derajat. Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah rumus gelap celah tunggal adalah D sin theta M lambda. Nah, di mana M-nya sama dengan 1 untuk gelap pertama. Di sini D-nya kita masukin 0,2 mm, di mana kalau kita ubah ke meter jadi 2 dikali 10⁻⁴, dan tetanya 0,2 derajat. Nah, di sini sin 0,2 derajatnya sama dengan 0,2 dikali pi/180 dan menghasilkan 3,49 dikali 10⁻⁴, di mana lambdanya sama dengan D sin theta per M. Itu 2 kali 10⁻⁴ 4 dikali 3,49 dikali 10⁻⁴/1. Nah, jadi lambdanya adalah 6,98 dikali 10⁻⁷ meter sama dengan 700 nm. Atau lambdanya jadi 700 nm, yaitu cahaya merah. Nah, cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.